Sintayong bocorkan taktik, siap turunkan kartu as. Wonderkid Timnas Indonesia comeback dari cedera. Garuda Asia dapat suntikan pemain Eropa. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Target kemenangan besar berhasil diraih oleh Timnas Indonesia pada laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu menghadapi laga leg kedua, Sintayong dirasa perlu melakukan rotasi. Para pemain yang menjadi cadangan pada leg pertama bisa mendapatkan kesempatan pada leg kedua ini. Di antaranya adalah Hernando Ari, kemudian memasukkan Ramadan Sananta sejak menit pertama dan menduetkannya dengan Dimas Drajat. Lalu Sintayong juga perlu berpikir untuk mengistirahatkan para pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam yang sepertinya perlu mendapatkan hal itu. Zaki Ashraf bisa menjadi nama terdepan untuk menggantikan Asnawi. Pemain muda milik PSM Makassar itu bisa menjadi bek sayap yang sangat ofensif. Hal itu bisa menguntungkan untuk Timnas Indonesia yang sepertinya masih mengincar kemenangan dengan skor besar pada leg kedua. Satu lagi, pemain kunci yang layak diistirahatkan oleh Sintayong adalah Pratama Arhan. Kemudian Sintayong layak memberikan kesempatan itu kepada Sain Patinama. Skuad Garuda menjalani latihan jelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran pertama kontra Brunei Darussalam pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu setempat, yakni di Stadion Padang dan Balapan Kompleks Olahraga Banda Sri Begawan pada Sabtu 14 Oktober. Sintayong sendiri tidak menambah pasukannya dengan latihan yang berat. Pada sesi latihan ini, ahli strategi asal Korea Selatan tersebut fokus pada pemulihan fisik pemain Timnas Indonesia. Sin pun berharap Ramadan Sananta dan kolega bisa terus menjaga kondisi agar bisa mengeluarkan performa terbaiknya di laga kontra Brunei Darussalam. Mengantongi surplus 6 gol, skuad Garuda sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang atau bahkan kalah dengan maksimal selisih 5 gol untuk lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sepertinya tidak menginginkannya. Bahkan ia memastikan bahwa Sandy Walsh dan kawan-kawan tidak akan bermain bertahan di kandang Timnas Brunei Darussalam. Semangat yang sama juga diutarakan oleh gelandang Timnas Indonesia Mark Klok. Bahkan ia ingin menang telak lagi di laga kedua ini. Jelang menjalani laga tandang, gelandang Timnas Indonesia Mark Klok mengevaluasi rekan-rekannya untuk lebih sabar lagi ketika mendapatkan peluang. Terlebih Brunei Darussalam saat itu bermain rapat di lini pertahanan. Kendati begitu, Mark Klok sangat mensyukuri kemenangan besar yang diraih oleh skuad Garuda. Dikatakan oleh Mark Klok, hasil tersebut menjadi modal yang positif untuk bertandang ke markas Brunei Darussalam pada leg kedua di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, yakni pada Selasa 17 Oktober mendatang. Timnas Indonesia mengawali kiprah di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mulus, di mana setengah lusin gol Indonesia dicetak lewat hat-trick Dimas Drajat, brace Ramadan Sananta, dan 1 gol lainnya dilesakan oleh Rizky Ridho. Mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong menyertakan 26 pemain dengan rataan usia skuad Garuda tergolong masih muda, yakni 23,7 tahun. Dengan banyaknya pemain muda, juru taktik asal Korea Selatan ini pun terbilang berani menurunkan para pemainnya dalam laga sekelas kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu hanya ada 2 pemain dengan usia kepala 3 dalam skuad Sintayong, adalah Mark Klok dan Fahrudin Arianto. Untuk Mark Klok berusia 30 tahun, sementara Fahrudin Arianto berusia 34 tahun. Mark Klok sendiri selalu jadi andalan Sintayong di lini tengah Indonesia. Adapun Fahrudin Arianto kembali dipanggil timnas untuk menggantikan bek naturalisasi asal Spanyol Jordi Amat yang mengalami cedera. 2 hari yang lalu Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Namun dalam laga tersebut Timnas Indonesia diketahui mendapatkan 1 hadiah penalti karena Sandy Walsh dilanggar oleh pemain Brunei Darussalam di babak kedua. Menariknya, Sandy Walsh menolak untuk menjadi eksekutor dan lebih memilih memberikannya kepada Ramadan Sananta. Hal tersebut lantaran pemain milik Calvi Bechelen tersebut tidak ingin mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia melalui titik putih. Selain itu, ia memilih memberikan kesempatan tersebut kepada Ramadan Sananta agar para penyerang Timnas Indonesia bisa lebih percaya diri lagi. Karena jika strikernya sudah percaya diri, maka gol demi gol lagi akan lebih mudah untuk dihadirkan.
Winger timnas Indonesia Ronaldo Kuate akhirnya kembali setelah sempat menghilang cukup lama dan tidak ada kabar terbaru terkait cederanya. Namun kali ini dia muncul dan sudah mulai berlatih dengan tim kasta kedua Liga Turki Bodrumspor. Menggunakan jersey latihan dengan nomor 40, Kuate sudah bergabung dengan rekan-rekannya. Namun dia diprediksi masih menjalani pemulihan setelah cedera parah yang didapatkannya beberapa waktu yang lalu. Dari unggahan yang dibagikan, dia tidak hanya menjaga kondisi dengan latihan terpisah dan jadi indikasi bahwa latihan ini bertujuan untuk recovery. Sementara itu, meski sudah ada kemajuan, namun dia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke timnas Indonesia karena sudah absen cukup panjang. Supporter timnas Indonesia yang tergabung dalam Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI bersama dengan PT Pegadaian melakukan aksi terpuji, yakni pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia versus Brunei Darussalam pada Kamis lalu. Aksi yang mereka lakukan adalah bersih-bersih dengan memungut sampah yang tercecer di tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan bertajuk Aksi Bersih Indah, PNSSI dan PT Pegadaian dengan sekitar 50 relawan tergabung dalam tim Bersih Indah sudah memasang trash bag atau kantung sampah di setiap pintu masuk area stadion sejak sebelum pertandingan. Aksi ini sendiri merupakan kelanjutan dua aksi sebelumnya. Momen kebersamaan Erick Thohir dengan Nathan Joeon turut diunggah Ketua PSSI di Instagram pribadinya. Unggahan tersebut pun mencuri perhatian bukan hanya karena keberadaan sosok Nathan Joeon, pasalnya pemain lain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix juga terlihat turut menyukai unggahan tersebut. Banyak pihak pun langsung berspekulasi bahwa Kevin Dix akan turut dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Apalagi Kevin Dix sendiri beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Bahkan di profil Instagramnya saja @KevinDix2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Kini, bek kanan berusia 26 tahun itu pun bersinar bersama klubnya FC Copenhagen. Pertandingan FIFA Matchday tidak bernasib baik bagi rival timnas Indonesia yakni Thailand. Sebab tim Gajah Perang harus kalah telak oleh Georgia dengan skor 8-0 saat melawan ke markas tim. Walhasil, Madam Park pun memberikan permintaan maaf kepada supporter timnas Thailand. Diketahui permainan rival timnas Indonesia ini memang jauh tertinggal atas lawannya. Maka Thailand sudah tertinggal 6 gol saat babak pertama pertandingan. Sedangkan 2 gol lainnya dijebloskan pada interval selanjutnya. Hingga akhir pertandingan, skuad Alexander Polking tidak punya waktu untuk membalas. Walhasil ini menjadi salah satu kekalahan terburuk Thailand sepanjang sejarah. Jelang Piala Dunia U17 2023, Garuda Asia sebagai tuan rumah tengah mempersiapkan diri secara maksimal. Terkini timnas Indonesia U17 dikabarkan memanggil satu lagi pemain keturunan, yakni Choyun Damanik. Choyun Damanik disebut memiliki darah Sumatera Utara. Di sisi lain, sang pemain saat ini hanya memegang paspor tunggal, yakni Swiss, sehingga ia harus menjalani proses naturalisasi jika ingin membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ini. Sementara itu, melansir dari data Transfermarkt, Choyun Damanik lahir di Swiss pada 24 Agustus 2007. Saat ini ia bermain di klub Liga Swiss Lausanne U17. Choyun sendiri telah melakoni 5 laga sebagai gelandang bertahan dan 1 laga lagi ditempatkan menjadi gelandang sentral. Pada musim ini total Choyun telah mencatatkan 6 pertandingan atau 435 menit. Sebenarnya catatan statistik Choyun sejatinya tidak terlalu istimewa. Di musim lalu saja misalnya, ia hanya dimainkan 1 pertandingan oleh klubnya dan di laga itu pun Choyun hanya bermain 12 menit. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama pemain keturunan yang sebelumnya ikut seleksi tim Merah Putih, Choyun Damanik terbilang memiliki statistik biasa saja.